Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Driven. Ayo langsung aja ke alurnya. Dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia akhirnya sadar melihat tindakan Xiaoyan. Dia mengerti mengapa Xiaoyan berani menantangnya secara langsung. Ketika melihat sayap dewa bela diri bersinar dengan emas hitam di belakang Xiaoyan, dan Xiaoyan yang kekuatannya tiba-tiba menjadi terlalu kuat, yang membuat pria itu tidak lagi berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah dewa petarung bintang 8 saat ini. Dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Saya khawatir kekuatan sebenarnya juga abadi. Dia tidak takut padanya karena energi sihir. Tetapi karena dia tidak pernah takut pada saya, tetapi karena dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh saya. Pria itu bergumam di dalam hatinya, tidak lagi berpikir terlalu banyak, dan begitu tubuhnya bergerak, dia berlari kencang ke dalam kabut abu. Dia tidak ingin terlibat dengan Xiaoyan lagi. Pertama, dia tidak bisa memahami Xiaoyan, dan kedua, dia sudah memiliki sedikit rasa takut di hatinya. Begitu dia takut, dia sangat mungkin dikalahkan dalam pertempuran ini. Senyum muram muncul di wajah Xiaoyan. 10 atau lebih pil sumber yang dia telan barusan tidak hanya membuat matanya memerah, tetapi juga garis merah seperti sutra laba-laba muncul di separuh wajahnya. Pada saat ini, energi iblis dalam tubuh Xiaoyan sudah sangat kuat. Namun demikian, Xiaoyan masih mempertahankan tingkat rasionalitas tertentu. Sungguh tekad yang kuat. Permaisuri berdiri di suatu tempat di kabut abu-abu. Matanya yang indah selalu tertumpu pada tubuh Xiaoyan, menunjukkan kekaguman dari waktu ke waktu. Ada prajurit dengan tekad seperti itu di samping permaisuri, tetapi permaisuri tidak pernah memandang mereka. Kelinci Pingjun tiba-tiba berbisik. Plak! Suara renyah jatuh di kepala kelinci, dan suara itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kelinci itu tampak sedih dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sangat tampan, aku sangat menyukainya. Mata permaisuri penuh dengan kecemerlangan, dan dia menatap kelinci itu dengan tatapan tanpa cinta. Melihat pria yang begitu tampan, kamu juga harus menghiburku. Ini terlalu sulit. Pada saat ini, kelinci Pingjun merasa sangat sulit untuk hidup. Ia sangat membenci pria di depannya. Jika ia mengetahuinya, ia tidak akan mengecewakannya dari tangan Jiu Ying. Penyesalan di hatinya sulit diungkapkan. Saat ini, dia harus menemani permaisuri. Untuk menghadapi pria ini, seringnya profesional muncul di wajah kelinci. Tetapi sebelum itu terlihat lebih baik daripada menangis, bahkan lebih buruk. Sejauh ini, Xiaoyan telah menelan lebih dari 60 pil sumber. Bahkan seorang ahli abadi tidak akan berani menelan pil sumber sebanyak itu. Lagi pula, semua orang takut dengan energi jahat yang terkandung di dalamnya. Begitu kemauan ditelan akan menjadi raksasa. Tentu saja, untuk Xiaoyan, selain energi iblis yang kuat, pil sumber mengandung energi asal ilahi yang berkelanjutan. Energi asal ilahi murni yang tak tertandingi. Justru karena inilah, Xiaoyan bertarung dengan sangat panik, menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa mengguncang langkah kedua keabadian Kaisar. Perilaku semacam ini sangat gila, sehingga selain energi iblis, Xiaoyan sendiri juga ingin mencobanya. Seberapa besar perbedaan yang ada? Fakta memberitahu Xiaoyan bahwa jika dia tidak memiliki hati api dan jantung guntur, dua kepalan tangan pria itu sekarang akan menghancurkannya berkeping-keping. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung. Di depan keabadian, meskipun Xiaoyan telah menembus dewa petarung bintang 8, celah kekuatan antara keduanya masih seperti parut alami, merasakan kekuatan dari keabadian, dan Xiaoyan juga merindukan kekuatan keabadian. Setelah menelan lebih dari 60 buah pil sumber, meskipun Xiaoyan tidak duduk bersila untuk berlatih, pada kenyataannya
Sumber ki dan bintang di tubuhnya terkondensasi dengan panik, di bawah pencucian terus-menerus dari sumber ki murni. Tanpa disadari, sumber energi dalam tubuh Xiaoyan telah mencapai 450 juta. Dalam waktu singkat, puluhan yuan dan peningkatan genesis ki Xiaoyan hingga puluhan juta. Terlihat bahwa ki asal yang terkandung dalam pil sumber murni, dan justru karena inilah orang-orang yang paling banyak datang ke sini dari pembangkit tenaga abadi hampir tidak tahan godaan seperti itu. Selama sumber ki cukup murni, kecepatan peningkatan akan meningkat secara cepat. Tetapi energi jahat ini membuat kebanyakan orang yang mengambil sumber ki jatuh ke dalam keadaan gila. Bahkan jika dia tidak kehilangan akal sehatnya, energi iblis masih membuat orang haus darah dan suka berperang. Hal yang sama berlaku untuk Xiaoyan yang juga dikendalikan oleh energi iblis, dan keinginan untuk bertarung di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dalam bentuk pembunuhan dewa ke-13, serangan sengit Xiaoyan mengejutkan pria itu kembali. Yang terakhir merasa bahwa Xiaoyan aneh saat ini. Jadi dia bangkit dan melarikan diri. Namun dengan restu dari sayap bela diri, jelas tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dengan begitu mudah. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia mengejarnya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu memandang Xiaoyan yang mengejarnya dari dekat, dan alisnya juga berkerut. Dia dipaksa melarikan diri secara sukarela oleh dewa pertarungan. Adalah hal yang sangat memalukan baginya dalam hidup ini. Hanya saja dalam hal ini, tidak masalah apakah itu memalukan atau tidak. Dia merasakan sesuatu yang semakin buruk, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Meskipun munculnya firasat ini tidak berasal dari penekanan kekuatan, perasaan ini mampu datang hari ini. Adalah orang yang kuat yang berasal dari indera keenam terdalam di hatinya. Perasaan ini mengatakan kepadanya bahwa jika dia terus bertarung, dia mungkin akan binasa di sini. Bahkan jika lawannya hanyalah dewa pertarungan. Dua sosok berpacu melewatinya. Dalam kabut abu-abu, seorang pria kebetulan berada di samping saat ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya seperti obor, seolah dia bisa menembus kabut abu-abu. Dewa pertempuran mengejar yang abadi. Pria itu bergumam pelan. Jika dia melihat ke tanah saat ini, akan ada lusinan mayat di sekitarnya dan darah terkuras. 927, apakah kamu tidak memiliki sayap di belakangmu? Bagaimana mungkin ada teknologi stick di tingkat ini di alam Xuanyin? Sosok lain berjalan perlahan dari samping, mengenakan baju besi dewa palsu dengan mengesankan. Begitu, itu seharusnya sayap Valkyrie, tapi itu seharusnya milik teknologi stick kuno, bukan dari Taisu. Sosok bernama 927 itu mengangguk dan menjawab. 893, apakah kamu ingin mengejar? 927 bertanya. Teknologi stick yang sudah ketinggalan zaman tidak berguna bagi kita. Jangan buang waktu di sini, terus mencari makhluk abadi lainnya. Setelah berpikir sejenak, 893 menggelengkan kepalanya. Tampaknya tujuan mereka datang ke sini bukan untuk menerima warisan Raja Iblis Tianhe, tetapi datang ke sini untuk berburu yang abadi. Berburu dan membunuh makhluk abadi di tempat seperti ini tidak akan menarik perhatian. Bahkan jika semua makhluk abadi ini jatuh di sini, tidak ada yang akan meragukannya. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk abadi yang jatuh di hutan belantara abadi. Kematian mereka hanya akan dikaitkan dengan hutan belantara abadi itu sendiri dan tidak akan diperhitungkan pada Taisu. Meskipun mereka tidak sengaja menyembunyikannya, mereka masih sangat berhati-hati saat melakukan beberapa gerakan besar. Segera sosok mereka berdua menghilang ke dalam kabut abu-abu. Menilai dari penampilan mereka, mereka seharusnya sudah berhasil memburu keabadian. Menurut permaisuri, baju besi dewa palsu dapat menyerap darah keabadian, sehingga mengeluarkan kekuatan keabadian.
Jika demikian, semakin banyak keabadian yang mereka buru, semakin kuat kekuatan mereka. Sudah banyak makhluk abadi yang bisa datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Dan jika terus seperti ini, semakin banyak makhluk abadi yang akan diburu dan dibunuh oleh mereka di sini. Tetapi Xiaoyan masih tidak menyadari semua ini pada saat ini. Duar. Pada saat ini, nyala api melonjak ke langit. Dan di ujung nyala api, orang kuat abadi yang tidak beruntung memiliki wajah yang suram. Jadi dia harus melawan secara refleks. Namun, ketika perisai cahaya dipadatkan, serangan Xiaoyan benar-benar diblokir olehnya. Serangan dewa pertempuran tidak dapat menembus pertahanannya. Tetapi serangan sengit barusan tidak seperti dewa pertempuran. Pria itu tampak mencurigakan. Untuk sesaat dia tampak ragu-ragu. Xiaoyan sangat agresif dan lebih cepat darinya. Sepertinya dia tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Tapi saat ini, dia hanya dewa pertarungan. Dan saya abadi, mengapa saya harus takut pada dewa pertarungan? Saya bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa saya melarikan diri. Pria itu bergumam di dalam hatinya. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan atau dendam. Kalau tidak, kita bisa mundur selangkah atau melepaskan keluhan kita dan tidak perlu bertarung sampai mati. Pria itu memblokir serangan Xiaoyan, melihat Xiaoyan sebenarnya berencana untuk berdamai. Apakah kamu akan mengambil preman lagi? Aku akrab dengan adegan ini. Permaisuri telah menonton pertempuran di kelinci Pingyun dan bergumam di dalam hatinya ketika dia mendengar percakapan itu. Kerjasama baik-baik saja, tetapi Anda harus menyumbangkan darah jiwa Anda. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dewa pertempuran meminta keabadian untuk menyerahkan darah jiwanya. Itu pasti sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya sangat berani melakukannya. Darah jiwa? Jangan pergi terlalu jauh. Hanya dewa pertempuran. Pria itu berkata dengan dingin. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, sayap Xiaoyan bergetar dan dia berubah menjadi bayangan lagi. 9 hantu sayap membunuh. Xiaoyan meraung dengan marah. Sayap emas hitam menari-nari dengan liar dan serangan sengit itu seperti tebasan pisau. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut, tetapi dia juga bertekad di dalam hatinya. Jika dia benar-benar dewa pertarungan, maka selama dia bertarung dengan serius, Xiaoyan tidak akan mungkin menjadi lawannya. Saya melihat cahaya hitam berkelap-kelip di udara, dan saya bela diri dapat memotong sepotong dalam sekejap. Perisai cahaya pria itu juga rusak, dengan cahaya dingin menyapu liar. Tapi bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di langkah kedua keabadian Kaisar. Tidak peduli seberapa sengit serangan Xiaoyan, dia tidak dapat melukai akarnya. Bahkan jika dia memotong daging dan darahnya, dia akan sembuh dalam sekejap. Kulit pria itu menjadi suram lagi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan tubuhnya mulai menembak ke belakang. Menghadapi cahaya dingin yang meraung ke arah Xiaoyan, dia tidak menghindar untuk pertama kalinya. Tetapi mendekati untuk sesaat. Pada saat itu, dia menahan beberapa serangan ganas dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, dia menghindar. Sisa cahaya dingin tidak terkendali. Setelah pria itu mengelak, serangan Xiaoyan langsung menembus pohon raksasa di belakangnya, membuat tebasan halus dan pohon raksasa itu tumbang. Melihat ini, pria itu memandang Xiaoyan dengan dingin. Sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan. Kamu telah melanggar aturan tempat ini. Pria itu berkata dengan dingin. Xiaoyan berdiri tegak, tapi dia sepertinya tidak peduli. Apakah perlu menggunakan terkikuk seperti itu untuk membunuh dewa pertempuran di langkah kedua Kaisar Abadi? Xiaoyan berkata dengan lembut. Selama Anda bisa membunuh musuh, metode apa yang membuat perbedaan? Pria itu sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan mati. Darahnya akan hilang sebanyak mungkin dan tidak boleh menyentuh pohonnya. Ini juga salah satu aturannya.
dan pohon di sini tidak boleh dirusak, yang juga merupakan aturan. Setelah pohon raksasa tumbang, tanah di bawah Xiaoyan mulai menggeliat. Melihat hal ini, pria itu mundur sedikit karena dia tahu bahwa Xiaoyan akan segera dihukum oleh aturan tempat ini. Duar! Tanaman merambat pohon besar penuh dengan gigi tajam, terbang seperti ular sanca raksasa dan meraung langsung ke arah Xiaoyan. Hati Xiaoyan menegang. Adalah bohong untuk mengatakan dia tidak gugup. Tetapi permaisuri tidak mungkin membohonginya. Meskipun dia gugup, di permukaan Xiaoyan bertindak sangat tenang, seolah-olah tidak ada jejak ketakutan. Jika kamu menyentuh aturan tempat ini, kamu akan mati tanpa seluruh tubuh. Pria itu mencibir, lalu menyilangkan tangannya dan tertarik untuk melihat bagaimana Xiaoyan akan menghadapinya. Tanaman merambat pohon besar terbang di belakang Xiaoyan, menari dengan liar seperti ular berbisa, seolah ingin mencabik-cabik Xiaoyan dalam sekejap. Setiap bilah tajam di pokok anggur, duri tajam penuh racun. Dan pohon anggur ini hanyalah lapisan pertama, musuh yang ditemui dengan menyentuh aturan. Jika tidak diselesaikan, yang lebih kuat akan menyerang sampai mereka benar-benar terbunuh. Tepat ketika pohon anggur hendak menyerang Xiaoyan, kaki teratai permaisuri dengan ringan menginjak tanah dan kemudian berbicara dengan lembut. Dia suami saya, jangan kasar. Suara permaisuri tidak keras dan hampir tidak ada yang bisa mendengarnya. Tetapi pada saat suara permaisuri keluar, pohon anggur besar itu tiba-tiba berhenti. Melihat ini, Xiaoyan menarik nafas panjang. Kemudian dia melihat pria yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi tercengang. Mengangkat tangannya dan menunjuk pria itu. Itu dia. Dia jelas tidak akan menyakiti Dasu. Jika dia menerima seranganku, dia menghindarinya. Teriak Xiaoyan dengan keras. Pria itu terkejut. Operasi macam apa ini? Pohon anggur itu benar-benar terpana, lalu menggeliat dan meraung ke arah pria itu. Wajah pria itu berubah drastis dan dia hampir mengutuk. Bagaimana aturan ini bisa tiba-tiba mematuhi perintah orang dan dia masih dewa pertarungan? Pada saat ini, dia sangat terkejut. Tetapi pikiran abadi ini sangat jernih karena dia telah menyadari keseriusan masalahnya. Jika dia ingin melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Apalagi yang dia bisa lakukan, saya hanya bisa mengaku kalah dengan jujur dan memperlakukan orang seperti kuda poni. Saudaraku, ini darah jiwaku. Kuharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Pria itu menyemburkan seteguk darah. Darah jiwanya kental dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan merentangkan telapak tangannya untuk menangkap darah jiwanya. Tunggu sebentar. Ini semua salah paham. Ayo kita selesaikan masalah ini. Xiaoyan berbicara kepada pohon anggur lagi. Pohon anggur itu berhenti, seolah-olah telah dipermalukan. Tidak mundur untuk sementara waktu. Sepertinya beberapa dari mereka tidak bisa turun. Suasananya ada di sini dan akan sulit untuk tidak membunuh seseorang untuk menambah kesenangan. Patuhlah, dia satu-satunya laki-lakiku dan saya harus mematuhinya. Permaisuri yang berdiri cantik di kabut abu-abu berbicara dengan lembut lagi. Setelah suara itu jatuh, pohon anggur itu bergoyang dan kemudian menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli aturan apa yang disentuh Xiaoyan selanjutnya, toh itu tidak akan pernah muncul kembali.